Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Ilham Fikrillah. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang conditional sentence. Nah, kita lanjut. Secara definisi conditional sentence ini, sentences are statements discussing known factors or hypothetical situation and their consequence. Jadi ini adalah beberapa kalimat ataupun sebuah kalimat majemuk ya, yang ada. Jadi kalimat majemuk ada dua kalimat yang disediakan satu, yang terdiri dari faktor-faktor ataupun hypothetical ya, kemungkinan yang terjadi, dan konsekuensi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi ada yang pertama, complete conditional sentence contain a conditional clause ya, ada conditional clause. Nah, syaratnya, kalimat syaratnya often referred to as the if clause, biasa lebih sering disebut sebagai if clause, and the consequent dan konsekuensinya. Jadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama itu menyatakan hal-hal ataupun faktor-faktor yang bisa menyebabkan konsekuensi ataupun akibat yang disebutkan di kalimat kedua. Nah, conditional sentence ini memiliki beberapa tipe ya. Tipe utamanya itu ada 4. Kita coba belajar tipe yang pertama, disebut dengan zero conditional. Nah, karena mungkin penyebab disebut dengan zero conditional ini karena ini suatu hal yang sudah lumrah ya. Kita lihat lebih jauh. Zero conditional sentence express general truth ya. Zero conditional sentence ini mengekspresikan ataupun memperlihatkan kenyataan ataupun kebenaran yang sudah general, yang sudah umum. Situation in which one thing always cause another ya. Satu kegiatan, satu hal menyebabkan hal yang lainnya ya. Jadi mungkin di sini sebab akibat ya. When you use zero conditional, ketika kita menggunakan zero conditional, you are talking about general truth rather than a specific instance or something ya. Jadi sekali lagi, general truth ya, di garis bawah ini adalah kita sedang ngobrolin sesuatu yang sudah lumrah terjadi, general truth, bukan sesuatu yang akan terjadi ataupun akibat dari sesuatu ya, pada satu waktu yang tertentu ataupun spesifik. Kita lihat contohnya ya. Sebelum contoh kita lihat ya, when using zero conditional, the correct tense to use in both clause is the simple present. Jadi kedua kalimat pada zero conditional menggunakan simple present tense ya. Jadi sangat mudah untuk membuat. Contoh pertama, if you don't drink, you feel thirsty. Jika kamu tidak minum, kamu merasa haus. Ini sebuah pernyataan yang memang sudah lumrah, kalau tidak minum bakal haus. Jadi di kalimat pertama kita menggunakan simple present, if you don't drink. Nah, ini if clause-nya. You feel thirsty, ini sebagai konsekuennya atau ya, akibat dari don't drink-nya itu ya. Contoh kedua, if you heat water to 100 degrees, jika kamu memanaskan air sampai ke 100 derajat, it boils. Air itu mendidih ya. Nah, jadi zero conditional ini sangat gampang ya. Sekali lagi, kedua kalimatnya menggunakan simple present, dan keduanya bisa ataupun kita menggunakan if ini di sini untuk zero conditional bisa kita gunakan menjadi diganti dengan when.
When you don't drink, you feel thirsty. Ketika kamu tidak minum, kamu merasa haus. Nah, jadi ini very conditional ya. Jadi kedua kalimatnya menggunakan simple present ya, menjadi sebuah kalimat majemuk yang menyatakan syarat ya, kalimat syarat. Yang kedua ya, conditional sentence type 1, conditional sentence tipe 1. First conditional sentence are used to express situation in which the outcome is likely but not guarantee to happen in the future. Nah, jika yang conditional sentence tipe 1 ini menyatakan situasi yang mungkin akan terjadi jika kita melakukan sesuatu ya. Jadi kalimat pertamanya biasanya suatu tindakan, dan di kalimat keduanya yang mungkin terjadi jika tindakan di kalimat pertama dilakukan. Ya. Kalau di sini di if clause-nya masih menggunakan simple present, dan untuk main clause-nya itu menggunakan simple future, ataupun konsekuensinya, kalimat konsekuensinya itu menggunakan simple future ya. Jadi sekali lagi, outcome-nya itu mungkin ataupun kemungkinan terjadi, tapi belum tentu benar-benar terjadi. Kita lihat contohnya, if you rest, jika kamu beristirahat ya, if you rest, kita menggunakan simple present, you will feel better, kamu akan merasa lebih baik ya. Karena kebiasaannya kalau memang seseorang beristirahat akan merasa lebih baik, tapi belum tentu juga untuk situasi yang kita ajak bicara ini ya. Jadi sekali lagi, hasilnya mungkin ataupun ya mungkin terjadi ya, bukan sesuatu yang pasti. Kalau yang tadi zero condition itu adalah satu yang pasti ya, lebih pasti. Kalau yang ini ada kemungkinan tidak terjadinya ya. Ataupun yang contoh yang kedua, if you set your mind to a goal, apabila kita memikirkan suatu rencana ya, menyiapkan pikiran kita untuk suatu tujuan, you will eventually achieve it, kamu akan mendapatkannya, memperolehnya ya. Jadi di kalimat pertamanya sekali lagi menggunakan simple present, dan jawabnya ya, ataupun konsekuensinya kita menggunakan simple future ya. Jadi sekali lagi, conditional sentence type 1 ini digunakan untuk menyatakan suatu yang outcome-nya ataupun hasilnya itu mungkin terjadi ya. Kita lanjut ke conditional sentence type 2 ataupun tipe kedua. Ya, second conditional sentences are useful for expressing outcome that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. Nah, kalau yang ini menyatakan yang tidak akan terjadi ya, ataupun yang mungkin tidak akan terjadi di masa depan ya. Kita jadi sedikit berhayal tentang masa depan, tapi hayalannya yang agak susah untuk direalisasikan. Ini mirip dengan penggunaan wish ya. Kita cek lagi, we use the simple past tense in the if clause ya. Jadi kalimat pertamanya itu kita menggunakan simple past and auxiliary model ya, seperti could, should, would, might ya, in the main clause ya, to the one that express the unrealistic or unlikely outcome ya. Jadi pas main clause-nya, jawab syaratnya itu menyatakan dengan ya, terlihat menyatakan sesuatu yang tidak nyata. Contohnya, if I inherited $1 billion ya, lihat di sini menggunakan akhiran ed, verb 2 simple past. Jika saya diwarisi $1 miliar, I would travel to the moon. I would travel to the moon.
saya akan jalan-jalan ke bulan. Ya. Jadi ini sesuatu yang menghayal, ya, tidak terjadi dan agak susah untuk terjadi di masa akan datang. Ya. Yang kedua, if I owned a zoo, jika saya punya kebun binatang, I might let people interact with the animals more. Saya akan membiarkan orang lebih berinteraksi lagi dengan hewan-hewan. Ya. Ini conditional sentence tipe kedua. Kita lihat yang ketiga. Keempat ya, tipe. Yang pertama 0, kemudian 1, 2, dan yang ini yang ketiga. Third conditional sentence are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. Nah, ini menyatakan situasi saat ini akan berbeda jika kita melakukan sesuatu yang berbeda pada zaman dahulu. Ya. Nah, ini ya mungkin lebih sering digunakan ketika penyesalan, ya, seperti yang kita tahu. Ya, mungkin inilah yang suka dipakai oleh orang Yahudi, ya, yang sehingga Nabi Muhammad SAW tidak menyukai sifat ini, yaitu berandai-andai, jika dulu aku begini, aku akan saat ini akan begitu. Nah, itu sesuatu yang dilarang untuk kita sebagai orang Islam. Nah, we use the past perfect in the if clause. Ya, we use the past perfect, ya, in the if clause. The modal auxiliary would, could, should, etc. plus have plus past participle in the main clause. Ya, jadi keduanya menggunakan past perfect. Ya, menggunakan yang kalimat pertama menggunakan past perfect, yang kedua menggunakan perfect, ya, tapi di sebelum perfectnya kita tambah dengan auxiliary, ya. Jadi secara teori mungkin akan terjadi jika syaratnya tadi terpenuhi, ya. Contoh, if you had told me you needed a ride, jika dulu kamu bilang butuh kendaraan, butuh tumpangan, I would have left earlier. Saya akan pergi duluan. Ya. Tapi ini pada kenyataannya sudah tidak terjadi, ya. Kamunya tidak bilang butuh tumpangan dan hasilnya sayanya tidak pergi lebih awal. Nah, kemudian contoh berikutnya, if I cleaned the house, jika saya telah membersihkan rumah, I could have gone to the movies. Saya sudah bisa pergi ke bioskop. Ya, pada kenyataannya dia tidak bisa ke bioskop karena dia belum membersihkan rumahnya. Jadi sekali lagi, conditional sentence ini yang 0 itu menyatakan kebenaran yang sudah lumrah, yang sudah umum. Tipe 1 menyatakan kemungkinan yang akan terjadi, ya. Yang tipe 2 itu menyatakan hayalan kita, imajinasi kita di masa yang akan datang dan agak sulit terjadi. Dan tipe 3 ini menyatakan kondisi yang mungkin akan berbeda jika dulu melakukan hal yang berbeda, ya. Jadi ini penyesalan gitu, ya. Ya, selain yang 4 tadi, conditional sentence juga bisa digunakan dalam beberapa kondisi seperti berikut, ya. Jadi untuk menyatakan hal yang akan terjadi bisa menjadi setelah if clause-nya kita bisa menggunakan 3 bentuk, future, imperatif, ataupun modal auxiliary, ya. Misalnya untuk yang akan misalnya untuk menyatakan yang akan datang, kejadian ataupun kegiatan yang akan datang, ya, kita menggunakan simple present di if clause-nya. Setelah itu kita menggunakan future, ya, future tense jika
menyatakan akan, ataupun kita juga bisa menggunakan imperatif untuk memerintahkan, ataupun menggunakan modal auxiliary untuk menyarankan. Ya, if the movie is interesting, jika filmnya menarik, I will watch it. Ya, saya akan menontonnya. Ataupun misalnya kita memerintahkan yang kita baca, yang kita ajak bicara, watch it, tontonlah. Ataupun kita memberikan saran, you can watch it, kamu bisa nonton ini. Yang situasi berikutnya adalah action going on now, ya, action going on now, atau yang sedang dilakukan. Ya, tentu saja kita menggunakan present progressive, menggunakan present continuous. Contohnya, if she calling, jika dia sedang menelpon, ya, kita menggunakan future, I will ignore her, saya akan mengacuhkan dia. Ataupun perintah, ya, imperatif, ignore her, acuhkanlah dia. Ataupun menggunakan modal auxiliary, ya. Jika untuk menyatakan pekerjaan yang sudah terjadi, kita menggunakan present perfect, ya. If I have met him, jika saya sudah ketemu dia, I will tell you, saya akan bilang ke kamu. Ya, ataupun tell me, ya, katakan kepada saya. Modal auxiliary, you should tell me. Ya, itulah beberapa penggunaan conditional sentences, ya, lebih khusus if clause-nya di situasi-situasi yang lain selain dari 4 kondisi yang sudah kita bahas tadi. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ataupun ada kekurangan ataupun kesalahan, silahkan beritahu saya di kolom komentar. Selamat bertemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.